Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valina Yolanda Aini. Sekarang saya akan membawakan materi tentang manajemen investasi dan pasar modal syariah. Produk investasi pada perbankan syariah. Konsep dasar investasi syariah. Dalam bahasa Inggris, istilah investasi dari kata invest, artinya menanamkan modal. Sedangkan secara bahasa Arab, istilah yang digunakan adalah istitsmara, artinya membuat berkembang dan bertambah. Dalam perspektif Islam, investasi merupakan kegiatan menanamkan modal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam pada bidang usaha tertentu, baik dari segi objek maupun proses pelaksanaannya. Jadi, inti dari konsep investasi adalah menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan. Dan dalam konteks Islam, investasi syariah tidak boleh melibatkan praktik-praktik yang tidak diperbolehkan seperti riba, boror, dan maisir. Investasi syariah diarahkan pada kegiatan usaha yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan semata. Produk investasi pada perbankan syariah. Ada deposito mudharabah, deposito wadiyah, sukuk, reksadana syariah, dan investasi emas. Yang pertama, deposito mudharabah adalah bentuk deposito yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Nasabah memberikan dana kepada bank dan bank akan menggunakan dana tersebut untuk menjalankan usaha. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi antara nasabah dan bank sesuai dengan nisbah atau kesepakatan yang telah disepakati di awal. Bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Yang kedua, deposito wadiyah. Bentuk deposito yang didasarkan pada prinsip titipan atau wadiyah, yaitu nasabah menitipkan dananya di bank dan bank hanya wajib menjaga dan mengembalikan dana tersebut kepada nasabah sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati. Tidak ada bagi hasil dalam deposito wadiyah. Yang ketiga, sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan atas aset real atau proyek tertentu. Pembelian sukuk berarti Anda memiliki bagian dari bagi hasil aset yang dimiliki atau dari penjualan kembali sukuk. Resiko kerugian terjadi saat aset yang diwakilkan oleh sukuk mengalami penurunan nilai. Keempat, reksadana syariah. Mirip dengan reksadana konvensional, namun investasinya hanya pada aset-aset yang sesuai dengan syariah. Dana yang dikumpulkan dari banyak investor dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen syariah seperti sukuk, saham syariah, dan deposito mudharabah. Resiko kerugiannya karena nilai investasi bisa naik turun dan bergantung pada kinerja instrumen investasi yang dipilih oleh manajer investasi. Yang kelima, investasi emas. Bank syariah menyediakan layanan investasi emas baik dalam bentuk fisik maupun emas yang disimpan di bank seperti emas batangan atau emas virtual. Materi kedua, manajemen investasi syariah. Apa itu investasi syariah? Investasi syariah adalah penanaman modal dengan prinsip syariah Islam. Manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah adalah manajemen profesional yang mengelola beragam sekuritas atau surat berharga seperti saham, obligasi, dan aset lainnya seperti properti dengan tujuan mencapai target investasi yang menguntungkan bagi investor. Sedangkan manajemen syariah adalah seni dalam mengelola semua sumber dan daya
yang dimiliki dengan tambahan dan metode syariah yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Prinsip-prinsip investasi syariah. Ada prinsip halal, prinsip berkah, dan prinsip penambahan nilai atau profit. Jenis dan bentuk investasi syariah. Berdasarkan aset terbagi menjadi aset real dan finansial aset. Pertama, aset real. Aset real adalah aset fisik yang memiliki nilai intrinsik dan dapat disentuh. Contohnya seperti properti, barang koleksi, peralatan dan mesin, infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua, finansial aset atau aset keuangan yang mewakili hak kepemilikan atau klaim atas aset lain. Contohnya seperti saham. Saham mewakili kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan. Contohnya seperti obligasi, surat berharga pasar uang, derivatif, dana pensiun, surat hutang negara, dan surat hutang perusahaan. Berdasarkan pengaruh. Berdasarkan pengaruh, investasi terbagi menjadi dua: investasi autonomur dan investasi terinduksi. Pertama, investasi autonomur adalah pengeluaran investasi yang tidak bergantung pada kondisi ekonomi saat ini, seperti perubahan pendapatan atau produk domestik bruto (PDRB). Contohnya seperti infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kedua, investasi terinduksi adalah jenis investasi yang sangat bergantung pada tingkat pendapatan atau aktivitas ekonomi. Contohnya, investasi dalam peralatan baru oleh pabrik manufaktur sebagai respon terhadap peningkatan pemerintah, pembangunan gedung perkantoran sebagai respon terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Berdasarkan sumber pembiayaan. Berdasarkan sumber pembiayaan terbagi menjadi dua: investasi dana dari luar negeri dan investasi dana dari dalam negeri. Investasi dana dari luar negeri adalah investasi asing yang merujuk pada aliran modal dari investor internasional ke suatu negara. Contohnya dapat dilihat dari upaya pemerintah Amerika Serikat untuk mempercepat proses persetujuan investasi dari negara-negara Teluk dan minat investor yang kedua terhadap investasi dana dari dalam negeri merujuk pada penanaman modal yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Contohnya pengembangan infrastruktur, pengembangan sektor real seperti manufaktur, pertanian, pariwisata, serta investasi di pasar modal. Contohnya saham dan obligasi. Berdasarkan bentuk terbagi menjadi dua: ada portofolio dan ada investasi langsung. Instrumen investasi syariah terbagi menjadi saham syariah, reksadana syariah, sukuk syariah, emas syariah, properti syariah, dan peer-to-peer (P2P) lending syariah. Selanjutnya, strategi manajemen investasi syariah. Strateginya terbagi menjadi identifikasi tujuan investasi, diversifikasi portofolio, pemilihan instrumen investasi, analisis fundamental dan teknikal, manajemen risiko dan stop loss, dan yang terakhir menjaga kepatuhan syariah. Baik, kita akan jelaskan yang pertama, identifikasi tujuan investasi. Sebelum berinvestasi, investor harus menentukan tujuan keuangan mereka, seperti jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Dengan tujuan yang jelas, investor bisa memilih instrumen investasi syariah yang sesuai dengan minatnya. Yang kedua,
Diversifikasi portofolio adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan menyebar investasi ke berbagai instrumen. Yang ketiga, pemilihan instrumen investasi berdasarkan portofolio risiko dan jangka waktu investasinya. Yang keempat, analisis fundamental dan teknikal. Untuk memilih investasi yang baik, investor harus melakukan analisis fundamental, yaitu menilai berdasarkan kinerja perusahaan atau aset berdasarkan laporan keuangannya, model bisnisnya, manajemen dan tata kelolanya, serta kesesuaian dengan syariahnya. Sedangkan analisis teknikal yaitu menilai tren harga dan pola pasar berdasarkan grafik pergerakan harganya, volume transaksinya, dan indikator teknikalnya. Yang kelima, manajemen risiko dan stop loss. Stop loss menentukan batas kerugian maksimal yang dapat diterima sebelum menjual aset. Yang kedua, hedging dengan emas syariah, menggunakan emas sebagai pelindung nilai terhadap inflasi dan krisis ekonomi. Yang ketiga, rebalancing portofolio, menyelesaikan komposisi portofolio sesuai kondisi pasar dan tujuan investasi. Dan yang keenam, terakhir, menjaga kepatuhan syariah, mengikuti daftar efek syariah, menggunakan produk keuangan, dan berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah yang sesuai dengan syariah Islam, atau dengan kata lain instrumen yang digunakan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dan mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukumnya dan fatwa pasar modal syariah yaitu Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI /10/2003 tentang pasar modal syariah mendasarkan hukumnya pada Al-Quran Surat An-Nisa dan Al-Hadis tentang larangan boror. Kaidah fikih boleh selama tak ada larangan, dan pendapat Ibnu Qudamah. Produk investasi syariah ada saham syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, efek beragam aset syariah, dan surat berharga komersial syariah. Peran dan fungsi pasar modal syariah. Perannya, sumber pembiayaannya, memberikan pembiayaan bagi perusahaan melalui penerbitan surat berharga syariah. Yang kedua, saran investasi syariah, memberikan saran investasi bagi investor yang sesuai dengan prinsip syariah. Fungsinya sebagai penghimpun dana dan alokasi investasi, membantu perusahaan mendapatkan dan mengalokasikan investasinya secara efektif. Kedua, pendorong ekonomi, meningkatkan kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penerimaan pajak. Yang ketiga, penghubung investor dan koperasi, memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Peluang investasi, memberikan peluang bagi investasi untuk memiliki bisnis dan memantau tata kelola perusahaan. Reksadana syariah. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana syariah memiliki pengertian yang sama dengan reksadana konvensional, tetapi pengelolaan dan investasi harus berdasarkan dengan syariat Islam. Ciri-ciri reksadana syariah: memiliki dewan syariah untuk arahan yang sesuai dengan syariah, hubungan berbasis mudharabah antara investor dan manajer investasi, investasi fakur pada bidang yang tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya, mekanisme operasional.
Sistem wakalah untuk hubungan pemodal dan manajer investasi. Investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam prospektur, hak dan kewajiban bagi investor dan manajer investasi. Selanjutnya, perbedaan. Reksadana syariah berinvestasi dalam sektor yang halal. Reksadana konvensional dapat berinvestasi dalam bidang terlarang oleh syariah. Hubungan hak dan kewajiban kesepakatan melalui musyawarah untuk penyelesaian perselisihan, kewajiban manajer investasi, dan hak investor. Yang terakhir, penentuan dan pembagian hasil investasi. Mekanisme dalam penentuan dan distribusi hasil kepada investor. Syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui aset yang sesuai dengan syariah. Dasar hukum dalam Al-Quran. Dasar hukumnya terdapat pada surat Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dasar hukum menurut Undang-Undang Dasar. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 426/KMK 06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 424/KMK 06/2003 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Ketiga, Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor Kep 44.499/LK/2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Akad-akad dalam asuransi syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim atau penganiayaan, riswah atau suap, barang haram, dan maksiat. Akad yang digunakan yaitu akad tabarruk dan akad tijarah. Akad tabarruk merupakan perjanjian nirlaba atau sukarela yang melibatkan pemberian tanpa imbalan dengan tujuan tolong-menolong dan berbuat kebaikan. Akad tijarah, perjanjian komersial dalam ekonomi syariah yang dilakukan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, prinsip-prinsip asuransi syariah: saling bekerja sama atau bantu-membantu, saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain, sesama muslim saling bertanggung jawab. Sistem pengelolaan dana asuransi syariah terbagi menjadi dua, yaitu sistem pengelolaan dan yang mengandung unsur tabungan. Dalam asuransi syariah adalah mekanisme di mana premi yang dibayarkan oleh peserta dibagi menjadi dua bagian dan dikelola dalam dua rekening terpisah. Yang kedua, sistem yang tidak mengandung unsur tabungan. Mekanisme pengelolaan dana peserta di mana seluruh premi yang dibayarkan oleh peserta dimasukkan ke dalam satu rekening khusus yang disebut rekening tabarruk tanpa dipisah menjadi rekening tabungan dan rekening tabarruk seperti pada sistem yang mengandung unsur tabungan. Bagi hasil atau surplus underwriting. Bagi hasil diperoleh yang dibagi secara proporsional antara peserta, sohibul mal, dan pengelola. Bagi hasil investasi diperoleh berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Dana pemegang saham yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan. Loading atau kontribusi biaya adalah yang dibebankan pada peserta.
biasanya konvensional, diambil dari premi tahun pertama dan tahun kedua. Obligasi syariah. Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi akad syariah yang melandasinya. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32/DSN-MUI/9/2002. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Fatwa DSN tentang sukuk atau obligasi syariah, yaitu Fatwa DSN nomor 32/DSN-MUI/9/2002 tentang obligasi syariah. Yang pertama, ketentuan umum. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariat yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, ketentuan khusus. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istisna, dan akad ijarah. Jenis usaha yang dilakukan emiten atau mudharib tidak boleh bertentangan dengan syariah. Pendapatan investasi yang dibagikan mudharib kepada pemegang obligasi syariah mudharabah harus bersih dari unsur non halal. Yang ketiga, penyelesaian permasalahan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait. Keempat, penutup. Perbedaan antara sukuk dan obligasi konvensional terdiri dari beberapa macam indikator yang membedakannya. Di antaranya adalah sifat instrumen, penghasilan, jangka waktu, underlying aset, pihak terkait, investor, pengumuman hasil penerbitan, prinsip syariah, representasi kepemilikan, representasi dari share of asset, basis pendapatan, dan variabilitas pembayaran pendapatan. Prosedur penerbitan obligasi terbagi menjadi 6. Pertama, membuka rekening. Kedua, memahami produk obligasi. Ketiga, melakukan analisis. Keempat, memberikan amanat beli. Kelima, menyiapkan dana. Dan keenam, menyelesaikan pembayaran obligasi. Kendala pengembangan obligasi syariah terdiri dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap produk obligasi dan sistem yang digunakan. Kedua, terbatasnya ruang sosialisasi yang hanya diakses oleh pemodal berkecukupan. Ketiga, kecenderungan masyarakat dalam menyimpan dana. Kecenderungan masyarakat dalam menyimpan dana berdasarkan pertimbangan pragmatis yang mengarah pada prevensi terhadap obligasi konvensional. Zakat sebagai instrumen investasi publik. Pengertian dari zakat. Zakat secara etimologi berarti suci, bersih, tumbuh, berkembang. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibn Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi.
Sedangkan secara terminologi berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dalam waktu tertentu. Hikmah dari zakat. Menurut El-Madani, hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut. Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawaan, sekaligus menghilangkan sikap pelit dan kikir. Kedua, zakat dapat menguatkan benih persaudaraan serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu atau fakir dan miskin. Yang ketiga, zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim. Yang keempat, zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya dengan alasan hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran. Yang kelima, zakat dapat mensucikan jiwa dari hati rasa dendam serta menghilangkan rasa iri dan dengki antara orang kaya dengan orang yang miskin. Yang keenam, zakat juga mampu menumbuh kembangkan perekonomian untuk Islam untuk menuju kemakmuran masyarakat. Fungsi dan harta yang dizakati. Fungsi zakat dengan asumsi bahwa para muzaki adalah golongan yang bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga. Akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh para mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Investasi merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Mengetahui kebutuhan yang akan datang menjadi kata kunci sebelum melakukan investasi. Investasi dalam perekonomian Islam ditentukan oleh dua faktor, yaitu tingkat harapan atau tingkat keuntungan akan meningkat dan tingkat besar iuran pada aset-aset yang tidak termanfaatkan meningkat. Karena tingkat harapan keuntungan bukan merupakan variabel yang dapat dikendalikan. Satu-satunya instrumen yang tersedia untuk mendorong investasi adalah tingkat iuran pada aset-aset yang tidak bermanfaat. Hal ini merupakan alternatif dalam perekonomian konvensional. Selanjutnya, investasi zakat dan kesejahteraan umat. Dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam Islam, pengaktifan sistem ekonomi Islam melalui instrumen zakat dengan pengelolaan manajemen profesional merupakan alternatif terbaik dan solutif. Karena instrumen ini langsung produk dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam wahyunya. Zakat dari segi pemerolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam, bukan dari orang-orang non-Islam. Zakat tidak sama-sama dengan pajak umum, melainkan hanya sama merupakan salah satu bentuk ibadah dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Selanjutnya, infak dan sedekah sebagai instrumen investasi syariah. Sebelumnya, pengertian infak dan sedekah. Infak berasal dari kata infaka yang berarti mengeluarkan sesuatu atau harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Pengertian infak dan sedekah yang kedua yaitu sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat, sedekah makna asalnya adalah tahqiqu sya'ini bisyai atau menetapkan adalah menerapkan suatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya, baik mengenai jumlah, waktu, dan kadarnya. Perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk dikelompokkan tertentu dan dalam waktu tertentu. Sumbangan sukarela yang dikeluarkan oleh seseorang dalam bentuk materi.
dan lebih luas dari infak karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja. Menumbuh suburkan harta dan pahala serta mampu membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang di antara sesama manusia, melindungi masyarakat dari kemiskinan dan kemerawatan sosial, dan mengurangi kefakir miskinan yang merupakan masalah sosial. Infak dan sedekah berperan penting dalam ekonomi maupun sosial. Di antaranya ialah distribusi pendapatan dan menuntaskan kemiskinan serta kesenjangan. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.